Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Erni Daktaliani. Saya jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster saya yang berjudul Analisis Populasi dan Aktivitas Mikroorganisme Tanah Sidosari Lampung Selatan pasca 23 tahun perlakuan limbah industri dengan penerapan biochar. Logam berat merupakan salah satu jenis pencemar lingkungan hidup yang sangat berbahaya karena bersifat tidak dapat terbiodegradasi, toksik, serta mampu mengalami biokumulasi dalam rantai makanan. Salah satu logam berat yang berbahaya dalam lingkungan yaitu kadmium. Secara tidak langsung, teknologi pemanfaatan biochar dapat menjadi salah satu solusi dalam pengolahan limbah pertanian dan perkebunan. Di samping itu, biochar dapat dikatakan sebagai deposit karbon di dalam tanah yang berdampak bagus dalam mengurangi emisi karbon dioksida, secara langsung mengurangi pengaruh pemanasan global yang berasal dari lahan-lahan pertanian. Limbah-limbah industri menjadi bertambah seiring dengan pesatnya perkembangan industri, baik volume maupun jenisnya. Limbah industri, khususnya limbah industri tekstil, kosmetik, makanan, obat-obatan, dan lain-lain, merupakan salah satu penyebab masalah lingkungan akibat dari buangan limbah industri tersebut. Sehingga beban pencemaran yang dilakukan sangat berat, sedangkan kemampuan alam untuk menerima beban limbah industri tersebut sangat terbatas. Jenis limbah industri banyak macamnya, tergantung bahan baku dan proses yang digunakan pada masing-masing industri. Salah satu masalah yang paling mengganggu dari limbah industri tersebut adalah kandungan zat warna. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan diambil sampel tanah di Desa Sidosari, Lampung Selatan. Tujuan dari pengambilan tanah di daerah ini karena tanah ini sudah berumur 23 tahun. Untuk itu, sampel tanah yang diambil guna mengetahui pengaruh limbah kapur terhadap tanah dan aktivitas mikroorganisme. Dilakukan pula analisis populasi dan aktivitas mikroorganisme dengan penerapan biochar, sehingga akan didapatkan populasi dan aktivitas mikroorganisme yang tergantung dalam tanah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada populasi dan aktivitas mikroorganisme pada tanah Sidosari Lampung Selatan pasca 23 tahun pelakuan limbah industri? Untuk tujuannya sendiri, untuk mengetahui populasi dan aktivitas mikroorganisme pada tanah Sidosari Lampung Selatan pasca 23 tahun pelakuan limbah industri. Dapat dilihat bahwa terdapat skema kerangka pemikiran, analisis populasi dan aktivitas mikroorganisme tanah Sidosari Lampung Selatan pasca 23 tahun pelakuan limbah industri dengan penerapan biochar. Penelitian ini didasari oleh pemikiran yang tersaji pada skema tersebut. Aktivitas manusia di bidang industri seringkali menimbulkan limbah yang tanpa disadari, yang dapat mengakibatkan suatu permasalahan yang sangat besar. Dampak dari limbah tersebut dapat membahayakan bagi makhluk hidup, terutama bagi mikroorganisme yang terdapat dalam tanah. Jika makhluk hidup termasuk manusia tidak menjaga lingkungan dengan baik dan benar, maka akan terjadi pencemaran lingkungan dan mengganggu keberlangsungan makhluk hidup. Menurut pasal 1 butir 4 Undang-Undang Terbaru nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup menegaskan pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Apabila tanah sudah tercemar akibat dari zat kimia, maka tanaman akan terhambat pertumbuhannya dan perkembangan tidak akan stabil. Apabila tanaman tersebut dikonsumsi oleh manusia, lalu zat berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan menjadi racun yang sangat berbahaya dan akan mengendap di dalam tubuh manusia. Selain manusia dan tumbuhan, tanah yang tercemar pun akan mengakibatkan terganggunya keberlangsungan hidup mikroorganisme yang terdapat dalam tanah. Tanaman juga perlu adanya bantuan dari aktivitas mikroorganisme.
Jika aktivitas mikroorganisme terganggu, maka populasi mikroorganisme akan semakin turun dan berakibat kurangnya unsur hara dan tanaman yang akan tumbuh. Dari kerangka pemikiran tersebut, selanjutnya adalah hipotesis atau dugaan. Hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapat dosis biochar terbaik untuk meningkatkan populasi dan aktivitas mikroorganisme tanah. Dengan adanya hipotesis ini, diharapkan dapat selaras dengan penelitian yang akan dilakukan nanti, sehingga tujuan yang telah dibuat dapat tercapai di akhir penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2020 hingga Februari 2021. Contoh tanah akan diambil dari peta percobaan yang terletak di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Analisis populasi dan aktivitas mikroorganisme akan dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanah dan Laboratorium Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Selanjutnya adalah bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya contoh tanah yang berumur 23 tahun, biochar yang berasal dari bahan organik sekam padi, kompos, dan air. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat tulis, cangkul, timbangan digital, ember, plastik, serta alat analisis yang berada di laboratorium. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan rancangan perlakuan faktorial dan diulang sebanyak 3 kali. Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu pengambilan contoh tanah, yang kedua penyiapan biochar dari bahan organik sekam padi, yang ketiga pencampuran tanah dengan biochar, yang keempat penyimpanan, yang kelima analisis populasi mikroorganisme, yang keenam analisis aktivitas mikroorganisme. Yang pertama yaitu pengambilan contoh tanah. Tanah yang akan digunakan untuk penelitian ini diambil dari tanah Sidosari Lampung Selatan yang berumur 23 tahun. Tanah yang diambil sebanyak 200 gram per perlakuan. Tanah yang diambil dapat menggunakan cangkul, setelah itu dimasukkan di dalam plastik besar yang nantinya akan digunakan saat penelitian ini di laboratorium. Yang kedua yaitu penyiapan biochar dari bahan organik sekam padi. Biochar dibuat dari sekam padi dengan menggunakan tungku tanah sederhana. Tungku tanah dibuat dengan cara menggali tanah yang menyerupai setengah bola dengan diameter 1,5 meter dengan kedalaman 50 cm. Untuk pasokan oksigen digunakan cerobong asap dengan diameter mencapai 30-35 cm. Tungku ini merupakan alat pembuatan biochar yang sangat murah, rendah biaya operasionalnya, dan efektif dalam membuat biochar. Yang ketiga yaitu pencampuran tanah dengan biochar. Setelah tanah diambil, dipisahkan tanah dengan 3 perlakuan yang berbeda, yaitu tanah tanpa campuran atau kontrol, tanah yang dicampur dengan biochar, dan tanah yang dicampur dengan biochar dan kompos. Masing-masing perlakuan dilakukan 6 ulangan, sehingga didapatkan 18 satuan percobaan. Tanah yang dapat perlakuan biochar serta tanah yang mendapat perlakuan biochar dan kompos diaduk secara merata. Setelah campuran merata, masing-masing tanah dimasukkan ke dalam plastik yang berbeda, lalu ditambahkan dengan air sebanyak 10 ml ke dalam plastik yang berisi air dan ditutup dengan menggunakan karet, sehingga tidak ada udara yang keluar masuk. Yang keempat yaitu penyimpanan. Setelah masing-masing perlakuan tanah telah siap, maka dilakukan pengecekan kembali pada tanah yang sudah siap, agar memastikan bahwa tidak ada udara yang keluar masuk dalam plastik tersebut. Setelah itu, diberi label nama sesuai dengan perlakuan. Lalu, plastik yang berisi tanah yang diberi label dimasukkan ke dalam alat inkubasi untuk penyimpanan selama 1 bulan.
Penyimpanan yang dilakukan perlu diperhatikan kondisi sekitarnya sehingga tidak terkontaminasi atau terganggu dengan lingkungan luar. Yang kelima yaitu analisis populasi mikroorganisme. Setelah penyimpanan selama 1 bulan, dilakukan analisis populasi mikroorganisme dengan menggunakan mikroskop. Analisis populasi mikroorganisme ini dilakukan di laboratorium ilmu tanah. Yang keenam yaitu analisis aktivitas mikroorganisme. Setelah dilakukan analisis populasi mikroorganisme, selanjutnya dilakukan analisis aktivitas mikroorganisme dengan menggunakan cara respirasi tanah. Untuk analisis aktivitas mikroorganisme ini dapat dilakukan di laboratorium bioteknologi. Dalam poster ini, bagian yang paling bawah terdapat gambar proses pembuatan biochar secara sederhana. Karena proses ini sangat murah biaya dan sangat efisien, sehingga siapapun dapat melakukannya dan tidak perlu membutuhkan bahan yang terlalu mahal dan sulit. Bahan-bahan yang diperlukan pun dapat ditemui di sekitaran. Jadi, bagi teman-teman yang ingin membuat biochar sangat mudah dan bisa dicoba di rumah masing-masing. Sekian dari poster penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah ilmu ketika teman-teman melihat video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.